Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Lucia Evanita, mengajar di SMK Negeri 1 Anyer. Berikut merupakan video konseling format klasikal dengan topik motivasi berprestasi yang saya buat dengan siswa-siswa saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Oke, nah di sini Ibu mau, karena ini pertemuan pertama kita ya, Ibu mau memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Bu Eka Lucia Evanita. Kalian bisa panggil Ibu Bu Eka atau Bu Lucy. Nah, kebetulan di tahun ini Ibu mendapat tugas sebagai guru bimbingan dan konseling di kelas 10 gitu. Ibu senang banget nih bisa ketemu sama kelas 10 perhotelan ya? Oke. Nah, sebelum Ibu menjelaskan Ibu mau ngapain nih di sini, Ibu mau supaya nanti kegiatan kita lancar, kegiatan kita tidak ada masalah, diberkahi sama Allah, kita berdoa dulu ya. Oke, siapa di sini ketua kelasnya? Oke, siapa namanya ketua kelasnya? Akbar. Oke, Ibu minta tolong ya Akbar dipimpin doa teman-temannya. Oke, silakan Akbar. Siap, sebelum belajar alangkah baiknya berdoa dimulai. Oke, amin ya robbal alamin. Semoga nanti kegiatan kita lancar ya ke depannya. Gak usah tegang-tegang ya. Meskipun Ibu baru masuk ke sini, biasa aja. Nah, apa kabar nih semuanya? Baik. Ya, baik. Meskipun ini jam terakhir, Ibu harap kalian tetap semangat ya. Kan bentar lagi pulang, ya, jadi nggak boleh lemes ya. Oke, Ibu mau cek kehadiran dulu ya. Ibu mau absen kalian satu-satu. Sekalian Ibu mau kenalan. Nanti yang Ibu panggil namanya, kalian boleh angkat tangan ya. Terus sebutin nama panggilannya siapa. Mengerti? Oke, coba. Ade Febrian. Oke. Adi Rifandi. Oke. Itu tadi panggilannya Ade. Ini Adi. Agis Mulyono. Sakit. Ahmad Rifki, panggilannya Rifki. Alia Rahma, oke, panggilannya Alia. Anastasia, panggilannya Tasya. Akbar Ramadan, oke, tadi ya ketua kelas ya, Akbar ya namanya ya. Arsil, sakit juga. Dedi hadir. Dedi semangat ya Dedi ya. Iya, udah makan belum Dedi? Udah. Ya. Diki. Oh iya. Nahya Khailatul. Panggilannya? Nahya. Putri Nuraini. Panggilannya? Kayaknya meskipun kalian kelas 10 udah punya nama-nama lucu-lucuan ya. Berarti sudah kedekatannya sudah terjalin ya. Yang penting nama-nama itu tidak boleh sampai menyakiti hati ya. Nggak boleh sampai ke arah bullying ya. Kalau buat lucu-lucuan, semakin dekat itu boleh, nggak apa-apa ya. Rafiuddin Naja. Panggilannya? Naja itu artinya apa? Nggak tahu. Nanti nanya ke bapak mamanya ya. Naja itu artinya apa? Raski Maulana. Ya, panggilannya? Oke, Umay. Ini juga namanya singkat padat jelas ya.
Pada irit-irit namanya. Fiona Aunur Salsabila nih panjang. Mana Fiona? Panggilannya? Salsabila. Willy Cynthia? Sakit. Yuda Selvia. Pasti hobinya Selvia. Beta. Oke. Ibu sudah cek kehadiran, ternyata banyak yang sakit. Sekali lagi kita doain sama-sama, semoga teman-teman kalian yang sakit segera diberi kesembuhan. Amin ya. Oke. Nah, tadi sebelum pelajaran Ibu, pelajaran siapa? Pak Nikmat tuh ngajar apa coba? Bahasa Inggris. Nah, gimana pelajaran bahasa Inggris? Lancar. Oke, semoga pelajaran bimbingan dan konselingnya juga lancar ya. Gak boleh kalah semangat dari pelajaran yang bahasa Inggris tadi, oke? Nah, karena ini sudah di jam terakhir, Ibu mau cek dulu nih fokusnya kalian. Kita main game sebentar ya. Pernah dengar nggak permainan pagi, siang, sore, malam? Belum pernah? Oke, berarti Ibu kasih tahu dulu ya cara mainnya. Kalau Ibu bilang selamat pagi, kalian bales dengan 1 kali tepuk. Ya. Jadi kalau selamat pagi 1 kali tepuk. Kalau selamat siang 2 kali tepuk. Kalau selamat sore 3 kali tepuk. Kalau selamat malam, tidak ada tepuk tangan. Kan kalau malam harusnya udah tidur, jadi nggak boleh berisik. Bisa kira-kira? Kita coba dulu ya, kita coba dulu. Hah? Kalau salah mau dihukum nggak? Oke, Ibu cuma mau lihat fokusnya ya. Kalau salah ya kita maafkan. Nanti kita main lagi ya. Oke, kita coba dulu trial 2 kali permainan ya. Selamat siang. Ada yang masih belum fokus ya. Ayo fokus. Tadi ya pagi 1, siang 2, sore 3, malam nggak ada ya. Selamat malam. Udah mulai begini semua. Oke, yuk fokus. Ini yang barisan depan udah mulai fokus nih. Yuk. Ya, semua perhatikan Ibu. Kita main 3 kali ya. 3 kali percobaan. Selamat pagi. Oke. Selamat sore. Oke. Terakhir, selamat malam. Wah, tepuk tangan buat kita semua. Sudah fokus ya. Alhamdulillah sudah fokus. Sudah, alhamdulillah nih meskipun siang, meskipun udah pengen pulang, tapi masih fokus nih. Nah, karena kalian sudah fokus, kita langsung aja ya ke kegiatan apa yang akan Ibu lakukan sama kalian hari ini. Ibu sudah mempersiapkan bahan tayang presentasinya, kalian boleh lihat. Nah, Ibu mau ngapain sih Bu di sini? Ibu hari ini mau mengadakan sebuah layanan. Layanannya namanya layanan konseling format klasikal. Sebetulnya layanan ini tuh kayak pelajaran yang lain. Ya, karena di BK itu ada 3 layanan. Layanan individual yang ngomongnya berdua, layanan kelompok yang misalkan ngobrol sama beberapa orang, misalkan 10 orang, 8 orang. Nah, kalau layanan format klasikal itu Ibu melakukan layanan kepada 1 kelas penuh gitu. Nah, hari ini Ibu akan melakukan hal tersebut. Terus Bu, ngapain aja kitanya hari ini? Nah, yang pertama, Ibu akan memberi kalian layanan informasi. Ada yang pernah dengar nggak sih kata-kata informasi? Sering. Kira-kira kalau informasi itu apa? Berita, kabar, info gitu ya. Nah, jadi layanan informasi ini adalah sebuah kegiatan yang diberikan ke dari guru BK kepada siswa agar siswa-siswanya bisa menerima dan memahami berbagai informasi. Ya, jadi misalkan informasinya tentang pendidikan, tentang karir, ya, atau informasi-informasi yang lainnya yang bisa kalian gunakan untuk bahan pertimbangan memutuskan sesuatu dalam hidup kalian. Ya, jadi yang hari ini Ibu lakukan kepada kalian ya tujuannya untuk memberikan informasi tadi, ngasih tahu tentang beberapa topik
atau tentang sebuah topik yang nantinya bisa kalian gunakan kalau kalian punya masalah, oh bahan pertimbangannya ini gitu. Terus Bu, topik apa nih yang akan Ibu bagi kepada kita hari ini gitu ya? Topik yang Ibu akan bahas itu tentang motivasi berprestasi. Pernah dengar kata motivasi? Apa itu motivasi? Penyemangat hidup, memberi semangat gitu ya. Kalau berprestasi? Apa? Berkarya. Terus apa lagi? Menjadi sukses gitu ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai topik ini. Bu, tujuannya apa dari kegiatan hari ini? Manfaatnya itu apa kegiatan hari ini? Manfaatnya untuk kalian agar kalian mengetahui tentang informasi yang akan Ibu berikan. Sehingga kalian dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk keperluan hidup kalian sehari-hari dan untuk mengembangkan perkembangan diri kalian. Kan kalian dari SMP naik ke SMK ya, kelas 10. Pasti kan perkembangan dirinya berbeda kan? Misalkan anak SMK mah pikirannya tujuannya meneruskan kemana gitu kan? Ke SMA atau ke SMK atau mau ke pondok gitu. Tapi kalau nanti setelah kalian ke SMK, pasti tujuan hidupnya akan berubah kan? Mau bekerja, mau kuliah atau berwirausaha. Nah, dengan adanya topik ini sih diharapkan kalian bisa menerapkan nih di kehidupan kalian selama bersekolah di SMK supaya kalian menjadi termotivasi untuk berprestasi. Oke, kira-kira ini ada pertanyaan nggak? Cukup. Ibu ngomongnya kecepatan nggak? Jelas nggak? Oke, Ibu lanjut ya. Nah, terus langkah-langkahnya ngapain aja sih Bu hari ini? Ibu jelasin sedikit ya. Nanti Ibu akan memberikan kalian sebuah video yang akan kalian tonton bersama-sama. Terus nanti kalian akan ya komentarin atau akan lihat si videonya tersebut. Terus Ibu juga akan memberikan informasi dalam bentuk PowerPoint mengenai tadi motivasi berprestasi. Setelah itu Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nanti kalian akan mengerjakan lembar kerja yang Ibu siapkan, berdiskusi, kalian akan presentasi, lalu di akhir kalian akan menyimpulkan dan merefleksikan kegiatan yang kalian lakukan hari ini. Gitu. Untuk langkah-langkahnya jelas atau tidak? Jelas. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan layanan klasikal hari ini, Ibu mau ada beberapa kesepakatan sama kalian. Ya, dalam 1 jam ke depan, Ibu berharapnya, Ibu tanya dulu ke kalian nih, kalian datang ke kelas ini terpaksa atau sukarela? Sukarela ya. Ada yang dipaksa nggak? Kalau nggak masuk kelas nanti dihukum gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Gak ada ya. Sukarela semua ya. Oke, karena kalian secara sukarela duduk di sini, maka Ibu berharap kalian bisa terbuka nih selama melakukan kegiatan ini sama Ibu. Ketika memang kalian punya pengalaman atau kalian mau cerita soal topik ini, kalian bisa sharingin ke Ibu atau sharing ke teman-teman sekalian. Bisa kira-kira? Bisa. Yang kedua, kita kan formatnya klasikal, bersama-sama nih teman sekelas. Kalau misalkan ada salah satu atau salah dua dari teman kalian yang ternyata menceritakan pengalaman pribadinya yang bersifat rahasia, kita harus sepakat untuk tidak memberitahukan rahasia tersebut kepada yang lain. Kira-kira bisa tidak? Bisa ya. Cukup kita saja yang tahu, apalagi kalau berkaitan dengan masalah-masalah pribadi yang bisa yang sifatnya rahasia gitu. Bisa semuanya? Oke. Selanjutnya, karena kita formatnya klasikal, nanti kita ada diskusi, kita ada ngobrol sama teman. Kira-kira bisa tidak kalau misalkan nanti kalaupun ada kejadian yang lucu, ya tertawanya sewajarnya aja, nggak perlu kayak kakinya sampai naik kayak gitu tuh, toyor-toyoran gitu. Kira-kira bisa nggak? Bisa. Terus kalau ada orang yang berpendapat, kita harus menghargai, ngedengerin dulu. Bisa kayak gitu? Bisa ya. Oke, itu kesepakatan yang kita lakukan hari ini ya. Terus
Selama kegiatan, Ibu akan menilai prosesnya kalian. Siapa yang aktif, siapa yang berdiskusi, siapa yang ngobrol sendiri. Makanya ketika nanti kalian mau berpendapat, kalian boleh angkat tangannya dulu, sebutin namanya. Karena itu akan masuk ke dalam nilai keaktifan. Kira-kira bisa? Bisa. Oke, kalau semua sudah bisa, kalian boleh menyiapkan alat tulisnya sama handphonenya. Karena nanti di akhir pembelajaran, Ibu akan kasih kalian link untuk penilaian hasil akhir dari kegiatan hari ini. Ya, boleh diambil dulu alat tulisnya sama handphonenya. Silahkan. Oke, gimana? Sudah siap untuk kegiatan hari ini? Siap. Siap ya? Oke. Nah, tujuannya apa sih kegiatan hari ini? Ibu akan sampaikan 3 tujuan dari kegiatan hari ini. Yang pertama, setelah nanti kalian berdiskusi kelompok, diharapkan kalian bisa menganalisis ciri-ciri seseorang yang memiliki sifat motivasi berprestasi yang tinggi dengan benar. Jadi nanti kalian setelah diskusi tuh, kalian akan menganalisis kelompok saya punya motivasi berprestasi tinggi nggak ya? Saya termasuk orang yang motivasi berprestasinya tinggi nggak ya? Gitu. Jadi setelah diskusi kelompok, Ibu berharap kalian semua bisa menganalisis dirinya sendiri. Yang kedua, dengan diskusi kelompok, Ibu berharap kalian bisa menyimpulkan faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi atau yang menyebabkan siswa ini memiliki motivasi berprestasi yang tinggi. Apa faktor keluarga atau faktor dalam dirinya gitu. Jadi nanti disimpulin nih, ada nggak faktor-faktor itu di lingkungan saya. Yang terakhir, setelah diskusi kelompok, Ibu mengharapkan kalian bisa membuat rencana untuk meningkatkan motivasi berprestasi kalian masing-masing. Jadi setelah tahu nih apa itu motivasi berprestasi, faktornya apa saja, cirinya apa saja, terakhirnya kalian bisa tuh merencanakan, saya 3 tahun ke depan di SMK ini harus ngapain aja ya, supaya saya punya prestasi gitu. Kira-kira tujuannya jelas atau tidak? Jelas. Jelas ya. Nah, hari ini Ibu akan menggunakan model belajar yang namanya cooperative learning. Di sini ada 6 kegiatan nih. Sama seperti tadi yang sudah Ibu kasih tahu ke kalian. Jadi yang pertama Ibu akan present goals and set. Artinya Ibu akan kasih tahu tujuan hari ini, terus langkah-langkahnya kayak apa. Gitu. Tadi kan Ibu udah kasih tahu ya, ada berapa tujuan tadi? Berapa? 6. 3. Muhe fokus nih. Yang lain kayaknya udah mulai, aduh ngantuk Bu, mau pulang Bu gitu ya. Ya sabar ya, sebentar lagi kita menunggu jam pulang bersama-sama ya. Oke, yang kedua, Ibu akan present information. Information ini berarti Ibu akan memberikan informasi ke kalian yang kaitannya sama motivasi berprestasi. Yang ketiga, organize student into learning team. Ini yang tadi Ibu bilang, Ibu akan bagi kalian ke kelompok-kelompok. Nanti ada 4 kelompok. Yang keempat, assist teamwork and study. Artinya Ibu akan membimbing kalian, melihat kalian berdiskusi. Sekalian Ibu melakukan penilaian proses. Kelompok mana nih yang berdiskusi, kelompok mana nih yang diam-diaman aja. Itu nanti Ibu akan cek kayak gitu ke kalian. Yang kelima, Ibu akan tes on the material. Ibu akan melakukan tes. Tesnya bentuknya apa? Kelompok presentasi ke depan. Dari situ kan Ibu akan tahu, ini sudah paham belum kelompoknya dengan materinya. Nah, terakhir, Ibu akan provide recognition. Nanti Ibu akan pilih tuh satu kelompok yang terbaik dari kelompok yang sudah baik. Gitu. Oke? Kira-kira bisa? Bisa. Oke. Nah, kita langsung ke kegiatan yang kedua yaitu present information. Sebelumnya, silakan kalian amati dulu nih video yang akan Ibu tayangkan. Wah, ternyata lulusan SMK banyak yang jadi pengangguran. Kok bisa gitu sih? Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik, jumlah pengangguran Indonesia itu mencapai 8,4 juta orang penduduk, atau sekitar 5,8% dari total penduduk Indonesia. Dan ternyata jumlah pengangguran terbanyak adalah lulusan SMK.
Sebenarnya 9,4% dari jumlah pengangguran di Indonesia tadi adalah lulusan SMK. Bukannya SMK justru dipersiapkan buat cepat dapat kerja ya? Bahkan pengangguran lulusan SD itu cuma 3,5% doang, lebih dikit dari lulusan SMK. Kok aneh sih? Bahkan beberapa profesor universitas yang mencermati tentang tenaga kerja memang ada ketidaksesuaian kurikulum pembelajaran yang jenjang SMK sama kondisi dunia usaha dan juga dunia industri. Dan pembelajarannya cuma berbasis teoritis doang. Jadi ilmu itu nggak efektif terpakai di dunia kerja. Menurut kamu benar nggak sih lulusan SMK kayak gitu? Tulis pendapat kamu ya. Nah, sudah lihat videonya? Sudah. Jelas nggak? Sudah. Kedengeran nggak suaranya? Sudah. Gimana nih pendapatnya? Apakah itu benar? Tidak. Ada yang benar, ada yang tidak gitu. Benar, Bu. Tidak sepenuhnya benar kan? Oke, pernah dengar nggak berita itu? Penyumbang pengangguran terbesar adalah lulusan SMK. Pernah dengar nggak? Terus bagaimana perasaan kamu yang sudah terlanjur daftar ke SMK? Jalani aja, Bu. Jalani aja dulu kata Lirip. Oke. Setelah nonton video itu, kalian ngedon apa jadi termotivasi? Termotivasi, Bu. Apa motivasinya? Harus lebih kerja keras lagi. Oke, sip. Harus lebih semangat, harus kerja keras. Betul sekali ya. Tujuan Ibu untuk menunjukkan video ini sebenarnya yaitu untuk memotivasi. Kalian perlu tahu bahwa survei itu dilakukan sebelum kalian lulus, ya kan? Ya. Berarti kan mungkin aja tahun-tahun kemarin. Kalian masih punya kesempatan 3 tahun ke depan untuk membuktikan bahwa kemungkinan ketika kamu lulus, kamu semua langsung bisa dapat pekerjaan. Dan namanya survei kan bisa berubah setiap tahunnya ya. Dan itu kan surveinya juga belum tentu ke seluruh SMK di Indonesia. Mungkin hanya sampling di beberapa tempat. Siapa tahu murid-murid SMK Negeri 1 Anyer bisa lulus langsung kerja gitu ya. Atau lulus tadi langsung kuliah, langsung berwirausaha gitu. Ya, oke. Nah, sekarang Ibu akan memberikan sedikit informasi kepada kalian mengenai motivasi berprestasi. Motivasi, tadi kata teman-teman kalian, motivasi itu dorongan, semangat. Berprestasi itu berkarya, katanya gitu ya. Kita akan lihat dulu dari apa itu motivasi. Nah, di sini motivasi itu adalah kondisi internal individu yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Jadi itu adalah motivasi. Nah, motivasi itu dibagi menjadi 2. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kalau in itu kan biasanya di dalam. Kalau ekstrinsik berarti dari luar. Contohnya tuh kayak gini. Misalkan, oh saya dulu SMP-nya nakal nih, gitu. Sering dipanggil guru BK misalkan. Nah, akhirnya punya motivasi dalam diri. Saya mau berubah SMK biar jadi anak yang lebih baik. Biar nggak ketemu BK terus. Itu berarti motivasinya ada dalam diri. Nah, ada yang motivasinya ekstrinsik dari luar. Contohnya, saya harus rajin sekolah. Kalau nggak rajin sekolah nanti saya dipukulin sama orang tua. Itu berarti motivasinya dari luar. Atau saya harus rajin sekolah biar ketemu si dia. Itu berarti dari luar. Tadi Lilip bilang, saya mau berangkat sekolah Bu, biar dapat uang jajan. Uang jajan juga dari luar kan? Nah gitu. Sampai sini udah tahu bedanya ekstrinsik dan intrinsik? Tahu ya? Pokoknya kalau intrinsik itu dari dalam, kalau ekstrinsik dari luar. Nah, apa bedanya motivasi sama motivasi berprestasi? Kalau motivasi berprestasi adalah dorongan untuk berjuang, ya, bekerja habis-habisan untuk mencapai sukses. Jadi itu bedanya motivasi sama motivasi berprestasi. Kalau motivasi doang itu mendorong untuk berbuat sesuatu, tapi belum tentu sesuatunya positif. Kayak misalkan saya nonton film Joker tuh Bu, saya pengen deh kayak Joker. Nah itu kan berarti kan motivasinya jelek ya. Atau misalnya, Bu, saya kayaknya terinspirasi tuh sama kakak kelas aja loncat pagar. Saya pengen ikut-ikut deh, kayak keren gitu. Itu termotivasi, tapi motivasinya buruk, motivasinya negatif gitu. Sedangkan kalau motivasi berprestasi, itu dorongan untuk kalian menuju sukses. Nah, sukses tiap orang itu kan berbeda-beda. Ada yang suksesnya, saya sukses kalau udah bangun hotel Bu. Kalau belum bangun hotel berarti belum sukses.
Atau Bu, saya lulus dari SMK aja udah sukses tuh Bu. Ada yang kayak gitu. Makanya kalau motivasi berprestasi tujuannya adalah selalu ke arah positif. Nah, motivasi ini ternyata tingkatannya itu ada 3. Yang paling bawah itu motivasi berdasarkan ketakutan. Kayak yang tadi Ibu contohin. Saya berangkat sekolah karena takut diomelin emak. Saya rajin sekolah karena kalau nggak rajin takut dipanggil BK. Itu berdasarkan ketakutan. Gitu. Saya rajin sekolah soalnya takut kalau nggak sekolah nggak dikasih uang saku sama orang tua. Itu kan berarti berdasar ketakutan. Ya. Kalau grade di atasnya itu motivasi berdasarkan keinginan mencapai sesuatu. Contohnya, saya mau rajin belajar Bu, soalnya biar dapat ranking 1. Berarti kan tujuannya biar dapat 1 kan, ranking 1. Atau misalkan, Bu, saya mau Bu, saya mau rajin biar dikenal guru. Itu tujuan juga kan? Gitu. Itu grade kedua. Nah, motivasi yang paling tinggi itu ada di grade ketiga, yaitu yang didorong dari kekuatan dari dalam diri sendiri. Jadi nggak pakai takut, nggak pakai pengen apa-apa, tapi kayak tadi, nggak Bu, saya mau berubah, saya mau sukses. Itu dari dalam dirinya sendiri. Kira-kira itu udah ada belum di diri kalian masing-masing? Separuh. Oke, berarti masih di tahap kedua ya. Nah, masih ada 3 tahun nih buat kalian untuk menggali motivasi-motivasi ini. Oke. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi itu ada 2. Faktor individu berarti diri sendiri, dan faktor lingkungan. Kalau individual itu biasanya gini, kaitannya sama intelijensi. Misalkan biasanya anak-anak yang memang dari kecilnya sudah suka rajin belajar, suka baca, dia akan memotivasi diri sendiri gitu. Udah kayak ya udah setelannya emang setelan pengen berprestasi, pengen ranking, pengen ini, pengen itu gitu. Ya. Terus kalau yang dari lingkungan itu ada 3, bisa dari keluarga. Kayak misalkan, ada nggak yang masuk SMK karena disuruh orang tua? Ada kan? Nah, itu berarti dimotivasi oleh keluarga. Lingkungan sosial, ada nggak yang masuk SMK karena tetangga-tetangganya, kakak-kakak kelasnya masuk SMK? Ada. Terus lingkungan akademik, misalkan guru di MTS-nya atau guru di SMP-nya, udah kamu mah cocoknya di SMK aja gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Ada kan? Nah, itu ternyata mereka bisa mempengaruhi kalian gitu. Nah, tanda seseorang memiliki motivasi berprestasi tinggi. Yang pertama, lebih suka prestasi dari hasil sendiri. Ada nggak yang kayak gitu? Pasti ada ya. Yang kedua, sukses itu adalah perjuangan. Jadi dia tuh selalu mikir, sukses itu nggak cuman dikasih sama Allah, nggak cuman kayak kamu main slot, tiba-tiba beruntung. Tapi yang namanya sukses ya harus berjuang, harus diraih, harus berusaha keras gitu. Terus yang ketiga, kegagalan karena usaha masih kurang. Jadi nggak ada tuh pikiran, saya gagal soalnya apes Bu, nggak. Kalau saya gagal, oh berarti saya belajarnya kurang rajin. Atau oh berarti saya kemarin santai-santai nih makanya saya gagal gitu. Berarti harus bekerja lebih giat. Terus biasanya orang yang motivasi berprestasinya tinggi, dia itu kreatif. Biasanya kreatif, gigih, energik, aktif gitu. Ada kan di sini Ibu kayaknya lihat banyak deh yang nggak pada mau diem. Diemnya kalau tidur ya. Tapi kalau nggak tidur, langsung kemana-mana. Itu adalah bibit-bibit kalian sebenarnya punya motivasi berprestasi yang tinggi. Yang kelima, suka tantangan. Kalau ada yang, yuk gini yuk, gas. Yuk gitu yuk, gas gitu. Nah itu contoh dari orang-orang yang punya motivasi tinggi. Bukan gas kompor gas ya maksudnya ya. Nah yang keenam, suka mengevaluasi diri. Ada nggak yang kalau pulang ke rumah, terus tiba-tiba merenung kayak, saya ngapain ya seharian? Harusnya saya nggak gitu deh. Harusnya saya begini deh. Ada nggak yang suka kayak gitu? Ada kan? Gitu kan. Nah, itu berarti kalau kalian punya nih, begitu, berarti sebenarnya kalian punya motivasi berprestasi yang tinggi. Kalian punya tujuan, kalian punya cita-cita. Bagaimana cara menumbuhkan motivasi berprestasi diri kalian? Kalian bisa yang pertama adalah
tentukan tujuan. Mumpung masih kelas 10, kalian dari sekarang nih, tujuannya mau apa sih? Keluar dari SMK, saya mau kerja di pabrik, Bu. Tulis tuh di kamar. Tuh, tulis saya lulus SMK mau jadi karyawan PT apa, atau saya mau bangun hotel, Bu. Atau misalkan saya lulus dari sini mau kuliah, Bu, di UI gitu. Tetapin tujuannya dulu. Gitu. Yang kedua, setelah ada tuh tujuannya, kalian susun targetnya. Tapi targetnya harus masuk akal. Jangan sampai kayak tadi. Saya mau bangun pabrik, Bu. Target saya seminggu sekali saya main slot gitu misalnya. Itu tidak boleh. Ya. Itu nggak logis dong gitu. Kalau misalkan saya mau bangun pabrik, Bu, berarti setiap minggu kalian harus belajar supaya nanti bisa lulus, bisa kuliah nanti dapat pekerjaan sampai akhirnya menciptakan lapangan kerja atau pabrik sendiri gitu. Yang ketiga, belajar menggunakan bahasa prestasi. Contohnya gini, ketika kamu gagal, terpuruk, jangan kamu mah nggak bisa apa-apa, kamu mah anak nggak bisa apa, misalkan kamu ya misalkan melabeli diri sendiri dengan kamu mah bodoh, kamu mah beban keluarga, nggak kayak gitu. Tapi kalau misalkan kamu gagal atau kamu dapat nilai yang jelek, it's okay Diki, hari ini jelek, besok belajar lagi, nanti bisa lebih baik lagi nilainya. Misalkan gitu. Jadi bahasanya gunakan bahasa-bahasa yang tidak memojokkan diri sendiri, tapi bahasa-bahasa yang yuk berjuang, yuk bisa gitu. Yang keempat, belajar mandiri, cermat menganalisis diri. Jadi tiap kamu pulang, saya tuh sebenarnya maunya kayak gimana sih? Saya tuh orangnya kayak gimana? Saya itu kelebihannya di mana? Saya di SMK ini harus kayak gimana supaya saya bisa berprestasi gitu. Itu harus sering-sering dilakukan. Yang kelima, perkaya motivasi. Di SMK ini banyak banget hal-hal yang bisa kalian jadiin motivasi. Ada kakak kelas, ada guru, ada teman yang bisa kalian contoh yang baik-baiknya, jangan yang buruk-buruknya. Nah, contoh-contoh itu yang kalian gunakan supaya tambah memotivasi diri kalian gitu. Oke? Nah, itu beberapa informasi yang Ibu bisa sharingkan kepada kalian. Sekarang Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ya, nanti pembagian kelompoknya sudah ada di depan. Silahkan kalian duduk per kelompoknya masing-masing. Ibu akan membagikan lembar kerja. Nanti kalian silahkan kerjakan ya. Kira-kira mengerjakannya kan cuma selembar nih. 5 menit cukup? Cukup ya. Silahkan kalian nanti berdiskusi sesuai nama-namanya. Setelah itu dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai presentasi di depan. Apakah jelas? Jelas ya. Oke, Ibu bagikan lembar kerjanya. Silakan. Oke, boleh. Bangkunya kalau susah boleh diputar biar diskusinya enak. Ya, sebentar. Ya. Sambil kalian berdiskusi, Ibu sambil menilai penilaian proses ya. Ibu bakal lihat diskusinya bagaimana, terus kaliannya kerja timnya bagus atau tidak gitu ya. Selamat mengerjakan. 5 menit ya dari sekarang.
berdiskusi? Sudah? Apakah sudah selesai semuanya? Sudah? Kira-kira mau kelompok mana dulu yang maju ke depan? Kelompok 1 mau maju. Oke, silakan semuanya tolong diperhatikan ya. Kelompok 1 mau maju ke depan. Kelompok 1 dipersilakan. Kelompok 1 dulu yang maju. Nanti yang lain boleh kalian menanggapi atau bertanya kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Oke, semuanya diperhatikan ya. Kelompok 1 akan maju ke depan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan lembaran kerja siswa kelas presentasi. Nama anggotanya, nama saya Muhaimin. Nama saya Umay. Nama saya Akbar. Kita akan membacakan diskusi. 1. Analisislah ciri motivasi berprestasi apa saja yang sudah dimiliki anggota kelompok. 1. Mengerjakan tugas tepat waktu. 2. Kreatif dan imajinatif dalam mengerjakan tugas. 3. Tidak menyerah meskipun gagal. 4. Sering melakukan refleksi dan introspeksi. Poin kedua, tuliskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi berprestasi anggota kelompok selama bersekolah di SMK Negeri 1 Anyer. Yang ke-1, faktor individual. Yang ke-1, faktor individual. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang ketiga, faktor pergaulan. Poin ketiga, buatlah rencana yang akan dilakukan kelompok untuk dapat meningkatkan motivasi berprestasi selama di sekolah di SMKN 1 Anyar. 1. Aktif di kegiatan sekolah. 2. Menyusun goal dan cara mencapainya. 3. Rajin belajar dan berdoa. 4. Memperbanyak hal yang dapat motivasi diri. Ada yang mau ditanyakan? Atau mengomentari? Cukup sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan buat kelompok 1. Oke, ada lagi nggak yang mau maju ke kelompok terakhir? Ada? Kelompok terakhir mau maju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama saya Fiona Undur Salsabila. Nama saya Faraulia. Nama saya Nahya. Saya Siva. Analisislah ciri motivasi berprestasi apa saja yang sudah dimiliki anggota kelompok. Rajin, terampil, dan gembira. Tuliskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi. Lingkungan yang bersih dan nyaman untuk dinikmati. Sosialisasi dengan murid dan guru.
Buatlah rencana yang akan dilakukan kelompok untuk dapat meningkatkan motivasi berprestasi selama bersekolah di SMK Negeri 1 Anyar. Bisa bersilaturahmi dengan baik dan juga tidak sombong. Ada pertanyaan? Nanya, dari tadi ketawa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apakah hal tersebut bisa diterapkan di sekolah atau di siswa SMK ini? Kan ininya bisa tergantung orangnya lah. Kalau orangnya emang rajin dari dulunya, terus ada motivasi mau memperbaiki diri sendiri bisa. Oke, cukup. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Oke, Ibu akan memberikan sedikit komentar ya mengenai proses presentasi yang telah kalian lakukan. Meskipun ini presentasi pertama yang kalian lakukan di depan, tapi Ibu menilai cukup bagus. Meskipun tadi ada banyak ketawa-ketawa, grogi ya, tadi sempat grogi, bingung, nggak apa-apa. Namanya juga latihan, kalian masih kelas 10, nanti kesananya lagi pasti akan lebih baik presentasinya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan sebuah penghargaan kepada kelompok yang presentasinya menurut Ibu dan hasil diskusinya menurut Ibu terbaik dari yang semua yang sudah baik ya. Untuk kelompok yang menurut Ibu presentasinya baik, jatuh kepada kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Beri tepuk tangan yang lainnya. Masya Allah. Ini Ibu ada bingkisan sedikit. Jangan dinilai dalamnya apa ya. Yang penting niat tulusnya. Dan semoga untuk yang lain juga di pertemuan-pertemuan selanjutnya bisa termotivasi. Supaya kalau Ibu ngasih tugas atau Ibu ngasih presentasi lagi, kalian bisa termotivasi biar dapat bingkisannya. Oke? Selamat untuk kelompok 1. Ya, yang lainnya boleh tepuk tangan. Boleh duduk lagi. Oke. Nah, nggak terasa nih kita sudah hampir ada di akhir kegiatan. Tadi kita sudah diskusi belum? Sudah ya? Sudah presentasi? Sudah. Ibu sudah nerangin materi atau topik motivasi berprestasi belum? Sudah. Terus tadi kan ada 3 tujuan. Kalian sudah bisa menganalisis ciri orang yang memiliki motivasi berprestasi tinggi? Sudah ya? Udah bisa tahu faktor-faktor yang mempengaruhinya? Sudah membuat rencana belum? Sudah juga ya. Jadi semua tujuan yang Ibu berikan kepada kalian hari ini semuanya sudah terlewati. Semua kegiatan juga sudah kita lakukan. Nah, selanjutnya Ibu ingin meminta ada beberapa dari kalian yang dapat menyimpulkan kegiatan yang kita lakukan hari ini nih. Kira-kira ada nggak siapa yang mau menyampaikan kesimpulan apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini? Ada yang mau? Siapa? Yang disimpulkan kira-kira dari tadi tuh apa aja yang dibahas gitu. Materinya apa? Ada yang mau? Ayo jangan malu-malu, nggak apa-apa. Salah satu aja. Hah? Mau? Siapa? Umay mau? Umay? Ya. Umay mau? Kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini? Boleh. Apa? Menurut Umay kita belajar apa sih hari ini?
Apa? Kesimpulannya, Ah, satu bisa kita membuat disiplin, terus? dua cara kita untuk memanfaatkan tersebut, Ya. mempergunakannya Oke. secara berpaut, Ah, dan supaya kita punya rencana untuk kedepannya oke. dengan baik. Ya, sudah. Oke, betul ya. Jadi semoga apa yang materi yang kita sama-sama pelajari hari ini itu bisa kalian terapkan di kehidupan bersekolah kalian. Nah, mau nggak? Mau nggak? Oke, boleh, boleh. Wah, kayaknya yang hari ini aktif tuh kelompok 1 semuanya ya. Luar biasa. Ya, Muhe, apa refleksinya hari ini? Refleksi atau menyimpulkan? Iya Bu, ini Ya, apa? motivasi. Heeh. Motivasi berprestasi siswa merupakan dorongan ingin tahu yang dapat dikembangkan selama proses pembelajaran. Sikap yang membangun dan mendorong untuk meraih prestasi belajar. Oke, ternyata Muhe menyimpulkan kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, sekarang ada yang mau mengutarakan nggak perasaannya habis mempelajari materi ini apa? Oke, boleh. Vio. Nah, apa perasaannya? Bagaimana nih? Senang, Senang. Terus? pengen lagi. Pengen lagi. Oke, nanti kita minggu depan ya mainan lagi gitu. Oke, senang, seru. Yang lain gimana? Sama nggak sama Vio? Insya Allah. Terima kasih ya. Oke, nah kita sudah kesimpulan, sudah refleksi. Nah, Ibu akan memberitahukan untuk materi selanjutnya atau pertemuan di minggu depan. Ibu meminta kalian untuk menyiapkan 1 kertas HVS dan pensil warna ya. Ya, nanti kita akan bikin game lagi untuk minggu depan ya. Kira-kira bisa? Bisa. Oke. Nah, tidak terasa kita sudah di akhir pembelajaran. Tadi kita sudah mulainya dengan doa, maka kita tutupnya dengan doa juga ya. Ibu minta tolong kepada Akbar lagi untuk memimpin teman-temannya berdoa sebelum pulang sekolah. Silakan Akbar. Siap, sebelum pulang alangkah baiknya berdoa dimulai. Oke, terima kasih semuanya. Ibu mohon maaf kalau misalkan selama melakukan layanan konseling format klasikal ini ada salah-salah ya. Ibu berterima kasih untuk semua antusiasmenya, untuk semua kerjasamanya. Semoga kalian nanti pulang lancar, selamat sampai tujuan. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini memberikan manfaat juga buat kalian dan kehidupan kalian. Amin ya. Oke, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh siap-siap untuk pulang sekolah. Dadah semuanya. Makasih.